Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Reza Nugra dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1 semester 2 Polhukam Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi balok lentur, yaitu tentang menentukan diagram gaya geser dan diagram momen. Nah, untuk kasusnya sudah ada di sini. eh, Yaitu gambarkan diagram gaya geser dan diagram momen dari balok dengan pembahanan berikut. Nah, ini contoh kasusnya yang akan saya bahas. Yang pertama, kita tentukan dulu reaksi perletakannya. Untuk menggambarkan diagram gaya geser dan diagram momen, hitung reaksi perletakannya terlebih dahulu. Yang pertama nih, ini karena arahnya searah jarum jam, sehingga sigma momen A itu sama dengan 0. Jadi formulanya itu negatif VC itu momen geser dikali 10 meter karena jaraknya 10, ditambah ini dalam kurung 5 kN per meter, ini 5 kN per meter dikali 5 meter karena jarak masing-masing ininya 5 meter, lalu dikalikan 2,5 ditambah 5 ditambah 15 dikali 5 meter ditambah 80 kN kali meter, 80 kN meter sama dengan 0. Karena sama 0 karena ini persamaannya, jadi ini persamaannya, sehingga untuk mengetahui nilai PC ini 34,25 kN. Nah, dari mana 34,25 Newton ini? Dari persamaan ini. Persamaan ini kalau kita bisa hitung menggunakan kalkulator saintifik atau kalkulator biasa pun, tapi di sini saya mencoba menggunakan software Maxima persamaan ini. Nah, seperti ini saya lihat. Nah, persamaannya saya masukkan ke software Maxima seperti ini, dicari PC-nya itu 137/4, kalau dikuatkan 34,25. Nah, jadi kan sama, 34,25. Begitupun untuk mencari momen di sini C-nya. Untuk persamaannya yaitu sigma momen C sama 0, berarti momen geser A dikali 10 meter ditambah 80 kN meter dikurangi 15 dikali 5, 15 kali 5 dikurangi 5 kN meter dikali 5 dikali 2,5 dengan 0. Nah, ini persamaannya. Kalau dioperasikan hasilnya menjadi 5,75 kN. Dari mana hasilnya 5,75? Seperti biasa bisa menggunakan kalkulator saintifik atau yang lainnya. Kalau saya menggunakan software Maxima. Nah, ini hasilnya. Kita masukkan persamaannya, hasilnya didapat 5,75. Jadi sudah sesuai. Lalu saya juga menggunakan referensi dari sini, dari Susityo.stat, dari gunadarma.h.id. Kalau gaya geser itu ini formulanya seperti ini, sigma Fv mana R1 dikurangi P1 dikurangi P2 min P atau gaya geser sama dengan 0, atau V sama dengan R1 dikurangi P1 dikurangi P2. Nah, ini kan P1 nya nih 15 kN dan ini P2 nya. Begitupun dengan momen lentur atau momen bending, 5 sigma m nya sama dengan 0, formulanya jadi seperti ini. Lanjut. Lalu yang kedua, setelah menghitung tadi reaksi perletakannya sudah dihitung, lalu selanjutnya kita menghitung gaya dalamnya. Nah, untuk menghitung gaya dalam pada balok, bagi balok tersebut menjadi beberapa segmen. Tadi kan baloknya seperti ini, nah ini dibagi menjadi beberapa segmen, itu dibagi di sebelah sini. Nah, jadi tadi segmen pertama itu jaraknya menjadi X1. Lalu ini segmen satunya itu 0 lebih kecil atau sama dengan X1 lebih kecil dari 5 meter. Nah, sigma V-nya atau gaya gesernya sama dengan 0. Tadi 5,75 kN dikurangi V sama dengan 0. Nah, ini kan 5,75 kN tadi di titik sini itu. Nah, lalu ini karena searah jarum jam juga jadi positif, sigma m nya sama 0,
tadi 80 kN ditambah 5,75 kN X1 negatif M sama 0. Tadi kan M nya itu 5,75, jadi M nya itu atau momennya itu 5,75 X1 ditambah 80 kN dengan memasukkan harga X1 yang tadi sama 0 meter, jadi didapatkan V nya itu 5,75. Nah ini yang tadi di sini 5,75, nah yang di sini 5,75. Lalu M nya itu tadi sudah jelas 80 kN. Dengan memasukkan harga X1 sekarang 5 meter, didapatkan V nya 5,75 kN dan M nya sekarang 108,75. Nah di sini X1 nya itu dimasukkan 5 meter, jadi 5,75 kali 5 ditambah 80, hasilnya menjadi 108,75 kN. Jadi kalau dipertanyakan 108,75 kN nya dari mana, ya dari yang X1 nya 5 meter ini kan X1, nah ini X1 itu 5 meter, dari mana? Nah dari sini, ini sudah jelas. Nah ini 5 meter, ini X1 segmen ini 5 meter, jadi X1 dimasukkan X1 nya, jadi didapat hasil 108,75 kN. Selanjutnya, nah ini segmen kedua atau yang sebelah kanannya tadi, atau yang sebelah nah yang ini sebelah sini segmen 2 nya. Sigma V nya 0, tadi 5,75 kN, min V nya 0, lalu ininya sama M ini, nah ini maaf segmen 2 tadi 5 meter lebih kecil sama dengan X2 lebih kecil 10 meter. Ini udah benar kan, berarti jadi sigma V nya 0, 5,75 kN dikurangi 15 kN, jadi 5 kN per meter. X2 itu, nah ini X2 itu jarak yang segmen keduanya, jadi 15,75 dikurangi 5 X2 kN. Nah 80 kN meter ditambah 5,75 kN X2 itu yang di sini atau ini, min 15 kN dikali X2 min 5M, negatif 5 kN per meter, karena ini di sini tadi 5 kN per meter, dikali X2 min 5, nah ini dikali X2 min 5 per 2. Kenapa per 2? Karena ini segmen dari sini ke sini ini kan tadi dibagi 2, min M sama 0. Jadi momennya itu min 2,5 X2 per 2 tambah 15,75 X2 ditambah 92,5 kN meter. Dengan memasukkan harga X2 5 meter, nah maksudnya X2 ini kan 5 meter, X2 ini 5 meter, dimasukkan si X2 ini dimasukkan ke sini, didapatkan V nya itu menjadi 9,25 kN dan M nya itu 108,75 kN. Jadi kalau dipertanyakan dari mana M nya yang 108,75 dan V nya 9,25, ya karena X2 nya dimasukkan ke sini. Lalu memasukkan harga X2 sama dengan 10 meter, kan tadi X2 nya 5 meter. Nah ini kalau X2 nya 10 meter, dua segmen itu didapatkan V nya itu negatif 34,25 kN dan M nya itu 0 kN. Lalu yang terakhir yaitu membuat diagramnya atau memplot hasil perhitungan gaya dalamnya. Persamaan gaya geser dan momen lentur diplot sebagai diagram geser dan momen lentur. Persamaan tersebut diplot gambar balok. Nah di sini kan ini tadi persoalannya ini kan, setelah dihitung ternyata di sini 5,75 kN, di sini 34,25 kN, jarak masing-masing segmennya 5 meter. Lalu di sini beratnya 5 kN per meter. Sehingga dengan dibuatkan diagram garis Y-nya itu V atau gaya geser tentu dalam kilonewton, dan sumbu X-nya itu dalam meter, didapatkan untuk di sini 5,75 kN. Nah ini berarti, dan sini kenapa 9,75 ya, yang dari tadi ini 9,25 kN
Dan ini 34,25 itu, nah dari sini 34,25. Yang ini 9,25 menggunakan nilai harga X2 nya itu tadi 5 meter. Dan untuk 34,25 ini yang menggunakan harga X2 nya 10 meter. Nah ini diagram selanjutnya, yaitu dengan garis X nya M, lalu garis Y nya momen dalam kilonewton meter. Tadi ini kan yang gaya geser, ini gaya momennya. Untuk gaya momen tadi sudah jelas 108,75, dari sini 108,75 momennya. M ini kan momen sama dengan 108,75 km/meter. Lalu di sini mengalami penurunan hingga ke titik 0, momennya menjadi sampai 0. Titik puncaknya ada di sebelah sini. Sudah selesai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi. Terima kasih sebelumnya. Saya Reza Nugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.